Selamat bertemu kembali teman-teman. Kesempatan pergi jauh ke Medan, kampung halaman saya. Bertemu ini konco lama lah ya, teman lama dari Medan yang melayani di Gereja Metodis Indonesia. Cukup senior dia sebagai pendeta. Ini dia pendeta David Utawi. Ya. Apa kabar? Baik, Bosu. Ya. Boleh nggak kenalkan ke teman-teman dulu ya, yang nanti melihat video ini siapa pendeta, asal dari mana, kemudian siapa keluarganya, ya apa aja lah sebutkan. Oke, baik. Terima kasih, Bosu. Somiman, teman paling kental. Nah, saudara-saudara, saya memperkenalkan nama. Saya Pendeta David Wu. Sekarang melayani di Gereja Metodis Indonesia, konferensi sementara, ya, konferensi sementara yang khusus mayoritas orang Tionghoa. Nah, saya sebagai pimpinan distrik 1. Jadi mencakup pelayanan dari Medan sampai Pematang Siantar. Nah, pelayanan di gereja sudah memasuki tahun ke-32. Wah, ya. Luar biasa 32. Ya, 32 tahun ya. Iya. Itu berarti mulai tahun berapa? 80 sekian. 85 lah. Yes, ya. Jadi sampai hari ini. Dan kemudian juga sebagai gembala di GMI Gereja Metodis Indonesia Bethlehem Pematang Siantar sampai hari ini. Nah, saya dikaruniakan 2 orang anak, 1 istri. Yang laki-laki Benedict sudah bekerja, ya, dan yang kedua adalah Gracia Davinawu. Nah, ini sedang menyelesaikan skripsi untuk program S1. Jadi ada macet di Pematang Siantar itu maksudnya apa? Bisa diulangi sebentar. Gembala sidang di Pematang Siantar. Oh, sampai sekarang ya? Yes. Saya juga merangkap sebagai gembala sidang di Pematang Siantar. Jadi merangkap gembala di Pematang Siantar. Kemudian Iya. Jadi tiap minggu sekarang harus ke Pematang Siantar. Dari Medan Siantar berapa jauh sekarang? Berapa lama? Berapa jam? Ya, kita bersyukurlah bahwa dengan adanya kemudahan melalui tol yang baru itu lebih kurang 2,5 jam udah nyampe. Oh, 2,5 jam. 2 jam paling cepat. 2 jam paling cepat udah sampai Pematang Siantar ya? Sampai ke Siantar, betul. Bisa 3-4 jam ya? Lebih mungkin ya? Kalau dulu belum ada jalan tol ya bisa 3-4 jam. Oh, iya. Betul. Jadi sekarang kan semuanya sistem online dalam berapa waktu ini. Jadi harus ke Siantar atau dari Medan bisa ditangani gitu? Ya, lihat juga pelayanannya. Kalau khotbah ada usulan kalau bisa itu di gereja. Jadi di gereja. karena kita kan ada tim ya. Tapi kalau ya di gereja. Jadi seminggu sekali harus ke situ tiap hari Selasa. Berarti masih ke gereja ya? Nggak di luar gereja kalau hari Minggu? Iya, rekamannya tetap di gereja. Masih di gereja. Iya. Kalau sebagai pimpinan distrik boleh kasih tahu kepada kita kira-kira tugasnya apa aja? Ya, pimpinan distrik itu kan tugasnya kan kita kan perpanjangan tangan dari bishop atau ketua untuk mengkoordinir, membantu pimpinan kita untuk lebih mempermudah pelayanan. Jadi saya ini lebih sifatnya seperti koordinator. Ya, seperti itu aja sih. Jadi kan saya kan wilayah saya dari Medan, Belawan, Medan sampai ke Siantar. Ya. Nah, cuman bedanya penempatan itu
tetap di bawah wewenang saya, Oh. seperti itu. Yang lalu kan saya ada terima foto-foto ada pelayanan kepada orang tua itu bagian apa lagi, Pak? Ya, itu bagian dari program distrik. Jadi kita sebut pelayanan lansia Persekutuan Lansia. Shalom. Itu kita Oh. ya kita baru bentuk belum 1 tahun. Nanti Iya. bulan Juni baru 1 tahun. Jadi kalau yang di rumah sekarang ini mereka bisa dapat melalui online atau gimana caranya? Sementara sih enggak. Karena Sementara kan enggak. ada banyak orang tua itu kan yang agak susah juga ya Iya, iya. mengikuti ibadah dengan offline atau online itu kan susah. Jadi kita rest total sih seperti itu. Kalau di distrik ada program pelayanan sosial nggak buat apa masyarakat atau jemaat selama COVID-19 ini seperti gereja-gereja lain begitu? Ya, kita kan ujung tombaknya kan lokal ya. Jadi Iya. lokal dulu, karena mereka kan di ujung tombak. Nah kemudian kita kan ada pusat. Jadi pusat sudah menggalakkan itu. Nah kita di Oh. distrik, secara khusus distrik 1 ini, kita tidak bagi sembako, tetapi Iya, iya. kita mencoba menjadi bapak asuh untuk Mhm. orang tua murid, apakah itu jemaat kita atau simpatisan atau masyarakat yang mengalami dampak dari corona ini. Jadi uang sekolah Mhm. yang kita salurkan. Jadi kalau kita lihat kan sembako kan udah banyak ya. Jadi Iya. kita enggak ke situ lagi. Jadi kita khusus untuk beasiswa menjadi bapak asuh lah Hmm. untuk orang tua murid ya atau siswa-siswi yang kesulitan membayar uang sekolah seperti itu. Kalau Pendeta David kan pelayanannya di gereja Metodis itu ada pindah-pindah tempat ya. Kalau nggak salah dulu kan pernah di Binjai ya. Ya, Lalu di tempat mana yang paling lama ya? Berapa tahun kira? Di daerah mana yang paling lama sekarang? ya saya yang paling lama ya di Binjai 17 tahun Di Birun. itu sebagai Oh, Binjai, Binjai, Binjai. Binjai. Di Binjai ya dari Medan kira 35 menit, 45 menit. Saya sebagai gembala sidang di gereja, kemudian juga dan kepala sekolah SMA lah yang ya favorit. Oh. Nah, waktu itu ada sekitar 2.000 lebih. Jadi kita mengasuh jenjang dari playgroup Iya, sampai iya. SMA. Jadi sekarang ini saya menjadi pimpinan distrik ini periode yang kedua. Oh. Kira-kira selama 32 tahun pelayanan apa suka duka pelayanan selama? Oke. Jadi ya di setiap pelayanan ya pasti sih ada ini sih ada tantangannya ya. Iya, Jadi iya. karena yang kita hadapi itu kan orang ya. Jadi yang namanya apa? Yang namanya pergumulan, tantangan di pelayanan baik itu di gereja, di sekolah, saya pikir ya itu suatu hal yang lumrah ya. Karena Iya. yang kita hadapi ini kan orang dengan Hmm. segudang karakter yang berbeda-beda. Tapi ya yang penting sebagai hamba Tuhan adalah kita ini kan gembala. Iya, Jadi iya. bagaimana peran gembala itu ya harus dominan di situ. Nah itu Hmm. sebabnya sekian tahun sesudah pelayanan saya merasa bahwa yang sangat dibutuhkan itu adalah pentingnya selain daripada peran gembala itu ya, yang menunjang itu adalah kepemimpinan.
Nah, karena itu saya khusus mengambil kepemimpinan untuk program master saya. Nah, ini sangat menolong, ya, sangat-sangat menolong seperti itu. Nah, jadi pergumulan saya pikir tidak usah item per item, tapi memang hampir di semua kondisi di mana saja tetap ada. Tetapi bagi saya yang paling yang membuat saya suka itu adalah saya selalu menekankan pentingnya teamwork dan network itu, ya. Teamwork dan network. Jadi kebersamaan hamba Tuhan dan saling untuk bisa berkomunikasi satu sama lain itu yang paling penting, Pak Pendeta. Ya, jadi kalau itu kita sudah bisa buat, menurut saya pelayanan akan baik. Nah, jadi kepedulian sebagai pemimpin terhadap bawahan itu sering sekali saya terapkan seperti itu. Ya. Nah, kan banyak sekali calon-calon mahasiswa ya, atau mahasiswa teologi yang ada di Metodis juga yang sebagai calon-calon hamba Tuhan Metodis nanti. Sebagai penutup, kira-kira Pendeta David ada pesan-pesan khusus nggak untuk mereka supaya persiapkan diri untuk masuk di ladang Metodis ini? Ya, ketepatan juga saya juga dosen di sekolah teologi. Saya berpikir para mahasiswa yang sedang dipersiapkan itu yang penting adalah selain daripada pengetahuan teologi ya, itu tentu basic. Nah, yang kedua adalah harus diingat bahwa kita ini kan hamba, ya toh? Hamba yang nanti akan melayani. Jadi sikap atau attitude kita itu harus kita jaga sebaik mungkin dan butuh arahan dan butuh pembinaan. Jadi hamba Tuhan itu harus rendah hati lah. Saya kira seperti itu. Jadi itu aja sih yang paling basic. Nah, sehingga kalau dia di tengah-tengah pelayanan dia akan berhasil. Jadi itu yang saya selalu tekankan kepada mahasiswa saya gitu. Bukan kepintaranmu itu saja yang jadi modal. Itu penting, tetapi bukan itu yang paling pokok, ya toh. Tetapi semua harus bersinergi sehingga pelayanan itu akan maksimal. Ya, saya kira itu aja, Boksu. Iya, oke. Terima kasih dulu untuk kesempatan waktunya share sama Pendeta David ya. Jadi saya mau simpulkan secara singkat bahwa kita kalau mau melayani sebagai hamba Tuhan mesti rendah hati, kepintaran bukan utama, tetapi yang penting adalah hatinya ya, rendah hati mau melayani Tuhan sebagai hamba ya, yang harus turun tangan melayani Tuhan. Jadi sekali lagi, thank you Boksu untuk kesempatan ini. Tuhan memberkati keluarganya dan pelayanannya, khususnya tiap minggu harus ke Siantar biar Tuhan lindungi jalanannya juga. Baik, terima kasih. Salam buat semua. Oke, thank you ya. God bless ya.